Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Trimustari dari kelas SI 3 akan membuat laporan bacaan buku filsafat dari titik nol. Asal mula filsafat. Unsur sederhana dari filsafat adalah bertanya dan menjawab yang disebabkan oleh rasa penasaran dan ingin tahu. Kenapa bisa ada rasa ingin tahu? Karena manusia memikirkannya. Kenapa manusia memikirkannya? Pertanyaan tersebut tidak bisa ditanyakan karena kemampuan itu datang dengan sendirinya. Kenapa manusia bertanya? Karena terdapat mesin pengetahuan yang terdiri dari perasaan dan organ untuk mengonstruksi imajinasi di dalam pikiran. Pengetahuan manusia yang tadinya hanya berupa mitos bisa menjadi sebuah ilmu karena ditemukannya pembuktiannya. Pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah. Dalam bahasa Indonesia, kata filsafat berasal dari bahasa Inggris filosofi. Keduanya mengacu pada dua kata Yunani kuno yaitu philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijakan. Berdasarkan kosakata tersebut, dapat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan tentang apa saja yang bisa dipikirkan atau tidak, bisa dilihat atau tidak. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu. Filsafat adalah tradisi berpikir yang menekankan pada logos yang memiliki komponen akal, persepsi, dan intuisi. Banyak orang berkata bahwa belajar filsafat akan membuat kita jauh dari Tuhan dan menjadi seseorang yang anti Tuhan atau ateis. Filsafat bersifat reflektif. Filsafat juga dikatakan sebagai disiplin untuk memahami sebuah makna. Filsafat haruslah fundamental, karena filsafat dijadikan sebagai titik tolak setiap pemikiran tentang hal-hal khusus. Filsafat haruslah konsepsional. Setiap gagasan filsafat harus dituangkan secara terstruktur dan teratur. Gagasan tersebut harus memiliki kaitan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Metafisika makna. Makna adalah hakikat yang terdalam dari segala sesuatu. Makna memiliki dimensi yang bersifat mendasar, logis, dan memiliki nilai. Filsafat yang sebelumnya berkutat pada permasalahan ada tidaknya Tuhan, keberadaan manusia, waktu, serta hal-hal yang terkait dengan keabadian, kini berkembang menjadi ilmu yang berusaha menganalisis dan mengarahkan perkembangan kebudayaan. Mengidentifikasi objek filsafat. Yang dimaksud dengan objek filsafat adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan dalam pokok soal filsafat. Hal tersebut beranjak dari sesuatu yang alamiah yang terdapat di dalam dunia. Dengan pengertian itu, objek filsafat adalah segala sesuatu. Segala sesuatu tersebut dirumuskan menjadi 3 gagasan, yaitu 1. Jiwa atau anima disebut psikologis, 2. Dunia atau mundo disebut kosmologis, 3. Tuhan atau dei disebut teologis. Berdasarkan pemikiran tersebut, segala sesuatu mengacu pada alam semesta dan segala isinya. Segala sesuatu merupakan hal-hal yang nampak atau dokos dan yang tidak nampak atau dokein. Lalu ada juga benda mati yang disebut ens corporalis yang dapat diidentifikasi melalui panca indera. Ada juga yang tumbuh, ens vegetatum, berupa benda yang mengalami pengembangan tertentu. Ada yang bergerak atau ens animalis yang diartikan sebagai hewan dan manusia. Dan ada yang berpikir, yaitu ens rasionalis. Terakhir ada yang bersimbol atau berlambang. Menemukan hakikat. Hakikat bukan sekedar kenyataan yang tidak terlihat, tapi juga kenyataan-kenyataan yang tidak terlihat. Hakikat bukan sepihak saja, tapi kebenaran yang mencakup keseluruhan. Hakikat berasal dari bahasa Arab al-haq yang berarti kebenaran. Hakikat bukanlah masalah filsafat, tetapi tujuan dari filsafat, karena hakikat merupakan tujuan. Hakikat memiliki titik awal, yakni kenyataan. Hakikat adalah aspek kesatuan yang menggambarkan keberagaman. Menemukan hakikat adalah menemukan kebenaran dari segala sesuatu. Sistem adalah konsep. Konsep adalah abstraksi struktural dari berpikir. Dengan begitu, hakikat dengan kata lain adalah menentukan abstraksi struktural dalam berpikir. Penyederhanaan segala hal ke dalam benda-benda mati adalah sebuah penjelasan atas semua persoalan kehidupan yang dihadapi. Alasannya, semua hal berasal dari materi dan berakhir juga dalam materi. Cara pandang material adalah menilai seseorang dari benda-benda mati yang dihasilkan atau benda-benda mati yang dimiliki. Gagasan akan lebih mudah dijelaskan apabila hanya disadari pada satu aspek. Idealisme harus dibedakan dengan spiritualisme. Idealisme mengacu pada gagasan-gagasan abstrak sebagai antonim dari hal yang konkret, sedangkan spiritualisme berarti tentang nilai-nilai supranatural di dalam individu. Dalam filsafat, inilah pemikiran tertua tentang hal-hal yang ada di balik segalanya. Filsafat teoritis. Filsafat teoritis dimengerti sebagai rumusan-rumusan yang konsepsual tentang gagasan filsafat itu sendiri.
Bentuk konkret dari rumusan adalah dalil-dalil. Konsepsional adalah nama lain dari teoritis. Teoritis merupakan kata sifat dari kata dasar teori yang berarti pemikiran tentang sesuatu. Dalam bahasa Inggris itu juga berasal dari bahasa Yunani kuno, theoros yang berarti cerita. Objek-objek filsafat adalah materi yang merupakan segala sesuatu yang bisa dicerap panca indera. Tumbuhan yang merupakan segala suatu bentuk pertumbuhan yang terjadi dalamnya dari lahir, tumbuh, dan mati. Yang bergerak, segala bentuk yang berjiwa, kebadan hingga mampu berpindah tempat. Yang berpikir adalah bentuk konkret dari nalar yang terdiri atas masalah-masalah prinsip tertentu yang digunakan untuk menentukan segala hal. Dan yang bersimbol yang merupakan wadah dari gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk kata-kata maupun gambar.